Adegan porno di relief dasar Borobudur dan tidak adanya catatan sejarah negeri ini sebelum tahun 78 Masehi, leluhur kita terpublikasi manusianya adalah primitif tinggal di goa-goa, benarkah? Simak ini. Faktanya, Nusantara pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini. The Seven Treatises on Valid Cognition adalah karya Suvarnatvipa Darmakirti. Ia telah menyusun dan menghasilkan karya besar di bidang keilmuan dan akademis yaitu 7 bagian ilmu utama tentang pengakuan validitas. The Seven Treatises on Valid Cognition. Darmakirti, dikenal sebagai Serlingpa Darmakirti atau Suvarnatvipa Darmakirti, sebutan Tiongkok Choki Drakpa Tibet menyebutkan bahwa Darmakirti hidup sezaman dengan Raja Tibet Srongbetan Gampo. Suvarnatvipa Darmakirti, lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM, Darmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, materenial Kadatuan, garis keturunan Apuntahiam Rijayanasa, Dapuntahiang, sampai pada keturunan generasi saat ini, Niniok Datuok Gajo Duo Balai. Suvarnatvipa Darmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, lahir di Suvarnatvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, Dharmik, dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal, Darmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670 sampai 580 SM, lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Suvarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Darmakirti. Selama masa Darmakirti, Adi Sankara tahun 569 sampai 537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang Dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis Buddhism, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Karya Darmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. Ilmu tentang analisis hubungan. Sambanda Pariksafti. Ilmu penetapan pengakuan validitas Pramana Viniscaya. Ilmu kompendium pengakuan validitas Pramana Vartika Karika, Diknaga. Ilmu drop of reasoning, Nyaya Bindu Prakarana. Essence and explanation of a drop of reason, Hetu Bindu Nama Prakarana. Bukti dari kontinums dan kajian akademik, Samtanantara Sidinama Prakarana. Ilmu terhadap penalaran dan pendekatan, Vadanyaya Nama Prakarana. Suvarnatvipa Darmakirti, di antara tokoh pembawa ajaran Dharmik Falsafah asli Nusantara, lokasi di 13 Koto Kampar ditemukan artefak bukti pernah berdiri komplek besar ada lebih 14 abad lalu sebelum Masehi, landmark atau tempat suci untuk penobatan wisudawan dan ritual suci para master, Dharmik original berupa menara tinggi dan tempat duduk para sangha, juga penobatan para raja, Vanua, Vatsal. Suvarnatvipa Darmakirti, putra Bunda Dewi Domo atau Ratna Dewi Putitrata yang hidup di Suvarnadipa dan saat beliau amerta, dimakamkan di timur laut berjarak 300 meter dari landmark, di sekitarnya dibangunkan 6 buah bangunan oleh putranya. Di tempat ini, Xuanzang, Hiensang 602 sampai 664 m juga Ising 689 sampai 695 m yang tinggal selama 5 tahun di Suvarnatvipa belajar di pusat pembelajaran Dharmik original. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 m dibangun Raja Pala dinasti Sailendra dari Suvarnatvipa. Ini adalah cabang universitas di Suvarnatvipa bernama Dharmapala, juga Sangharama cabang di Java, Fuana Cakapala kini bernama Borobudur. Krijanayasa, Dapuntahiang membawa Dharma dan para Ersi ke tanah Java juga Bali di antaranya Guru Erci Markaendria dan Bali kini menyimpan sempurna falsafah utama dasar leluhur kita, Dharmik, yang mendasari tumbuhnya 3 agama besar di India. Jika benar tahun, Saka, di seluruh prasasti dimulai 78 Masehi, tentu sebelum tahun itu tidak ada sejarah di negeri ini. Faktanya pada tahun 610 SM sudah ada ilmuwan di negeri tercinta ini Nusantara Indonesia. Di Nusantara, Atisa Dipamkara Ricnana, asal Tibet pergi ke Suvarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita yaitu, Dharmik original.
Inilah Dharma, Dhamma falsafah leluhur bangsa Nusantara, yang mewarnai Tibet. Beliau bukan membawa ajaran Buddha lalu disebarkan ke Nusantara dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism terdahulu. Simak ini. Atisa Dipamkara Ricnana was born into royalty, his father was a king known as Kalyana Sri and his mother was Sri Prabhavati. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara Suvarnatvipa, tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Yesho, guru master dari Tibet Barat mengirim Atisa Dipamkara Ricnana pergi ke Suvarnatvipa, untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditahbiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhism dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda, ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Pertemuan Atisa Dipamkara Ricnan dengan guru Suvarnatvipa Dharmakirti, di Sumatera, Indonesia masa lalu. Utusan tamu menghadap dan berkata, petik 2. Mohon dengarkanlah kami. Oh guru yang mulia, hari ini telah tiba. Dipamkara Sri Jenana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan. Kini ia ingin bertemu dengan guru. Guru Suvarnatvipa Dharmakirti menjawab, alangkah mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh, para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia. Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Ricnana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa 3 jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh Guru Dharmakirti Suvarnatvipa sendiri. Rombongan mereka yang telah ditahbiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Ricnana dan rombongannya spontan melakukan namaskara penuh menyambut Guru Dharmakirti Suvarnatvipa dan sebaliknya rombongan Guru Dharmakirti Suvarnatvipa pun melakukan namaskara. Atisa Dipamkara Ricnana mempersembahkan banyak permata dan emas. Para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya Guru Dharmakirti Suvarnatvipa. Guru Dharmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Atisa Dipamkara Ricnana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama Guru Dharmakirti Suvarnatvipa kontan mengalir air matanya. Perhatikan. Inilah lokasi yang dikunjungi Fa Hien Ten 399-414 m dan Hien Sang 602-664 m. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Adalah situs Muara Takus di mana para Brahman melakukan ritual pradaksina, prasawiya, gerakan memutari situs. Situs Muara Takus di area Kota Suci, Suvarnatvipa, Sumatera, Indonesia terdahulu adalah tempat pendidikan ilmu pengetahuan, tempat wisuda para sarjana yang selesai mempelajari Dharma, Dhamma. Tempat penobatan para raja, Vanua, Vatsal Nusantara. Pagar luar 2 lapis, adalah komplek utama tempat tinggal para guru, Sanghakirti, RC, pengajar dan bagian lainnya. Timur laut gerbang utama komplek. Timur, 400 langkah ada bangunan terbuat dari kayu pelatihan mantra. Barat tempat belajar ada kolam sakti, Tobek Sati. Tenggara, tempat belajar tingkat kedua. Barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Barat laut tempat pertapa, Tapok Ken Yago. Utara komplek di luar tanggul seberang Sungai Paodaman bahasa lokal kini, adalah Pendarmaan. Dharmadasa, Dharmapala adalah Guru Suvarnatvipa Dharmakirti 610520 SM, Dharmakirti keponakan Kumarila Batai, 618-540 SM.
Sangharama Pusat Pembelajaran, Dharma, di Savarnatvipa, bernama, Dharmapala, Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa Savarnatvipa, membangun cabang di Bihar India, Nalada 427 m. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Propaganda penjajah terhadap leluhur nenek moyang kita primitif tinggal di goa-goa menganut animisme, dinamisme adalah bohong. By Santo Saba.